Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama yanbaghi lah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama adada kulli ma'lumillah. Amma ba'du, qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul aliyul azim. Para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah malam 40 hari, ya insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus ila hadratil mukarram yang baru saja menyampaikan mau'izah hasanah, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Husni Mubarak LC. Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa pelihara kesehatannya, amin. Dipanjangkan umurnya, ilmunya manfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Al-Ustadz Samsuddin, Al-Mukarram Al-Ustadz Saifullah, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ihya Ulumuddin, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Aziz, perwakilan dari keluarga almarhum al-maghfurlah Adinda Al-Mukarram Al-Ustadz Adibus Saleh SPDI. Semoga kita semua yang hadir di sini dimuliakan dan diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf nggak kelihatan, ada kawan saya lama tapi baru, duduknya jejak banget, Abang Ustadz Jupri. Langsung aja ngambil aqua. Kita doain biar panjang umur, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baru saja kita dengarkan bersama nasihat mutiara agama yang berkenaan tentang kematian yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Husni Mubarak. Singkat, padat, jelas. Saya sampai ngelihat jam cuman 30 menit. Padahal saya ngarep-ngarep mudah-mudahan tambah lagi. Kenapa? Sebab penceramah yang kedua, kalau yang ceramahnya pertama panjang, yang kedua tinggal nutup. Tapi ternyata enggak. Beliau begitu menyampaikannya dengan tegas, jelas, dalil qat'i, dan juga hadis-hadis yang berkenaan tentang masalah ini beliau sampaikan dengan jelas dan gamblang.
Sehingga saya hanya menyampaikan penambahan sedikit saja yang mirip dengan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Redaksi hadisnya hampir mirip, cuman mungkin riwayat dari kitabnya yang berbeda. Karena dimanapun kegiatan peringatan malam 40 hari yang memang inti di dalamnya adalah untuk mengingatkan kita, yang di dalamnya pun juga mendoakan untuk almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Rahmatullah dengan harapan kuburnya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi juga telah kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh guru kita berkaitan tentang hadis bahwa setiap amal yang dilakukan oleh manusia itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya ngaji yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Abi Bakar dalam kitabnya yang masyhur, yaitu Al-Mawaid Al-Uskuriyah. Hadis yang ke-15. Cuman riwayatnya beda. Intinya sama. Apa inti daripada penyampaian hadis tersebut? Intinya adalah selain daripada amalia yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak saja ditampakkan oleh Allah amalia yang dilakukan oleh keluarga yang telah ditinggalkan. Jadi jangan dikira nih Pak, orang tua kita mati, terus anak-anaknya, istri dan menantunya bebas begitu saja. Akan tetapi benar orang tua kita sudah meninggal dunia, akibat perbuatan yang dilakukan oleh istri dan juga oleh putra-putri serta menantunya, itu berpengaruh besar terhadap keadaan almarhum di alam sana. Ngeri Pak, bahaya keadaan orang tua kita, keadaan para saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia di alam kubur sana, atau yang biasa kita dengar istilah alam barzakh. Ngeri Pak. Keadaan di dunia yang paling ngeri belum seberapa Pak dibandingkan dengan keadaan di alam barzakh. Ada sebuah riwayat hadis yang tertera di dalam kitab Tanqihul Qaul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantan. Ini hadis berkaitan tentang bagaimana alam barzakh Pak. Pak, tahu alam barzakh? Pak, romannya habis gayung makanan ngeliatin saya rada-rada ogah. Kayaknya masih enakan itu kepelan yang ada di tentengan. Tapi ada yang dibuka, ada yang belum, ada yang belum. Ini yang di depan belum, lantaran gak enak sama kiai. Kalian di belakang ada bures. Ya Allah, baru dikasih tentengan udah lupa, apalagi dikasih diganggongin duit karang 1 juta. Lah besok jam 7 undangannya jam 9 malam. Nah habis itu udah nyampe. Betul. Ngeri Pak. Berkaitan tentang alam barzakh. Cuman aja kita ini belum pada masuk. Yang jelas mah kalau udah masuk kagak bakal bisa balik dah. Nah kalau bisa balik mah repot Bang. Si Udin mati 30 hari nongol. Yang pada buron semuanya. Betul. Kagak bakalan balik Pak. Kalau udah masuk alam barzakh kagak bakalan balik. Ngeri. Sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna
bani Adam alimu kaifa adzabal qabr ma nafa'ahumul 'ishu fid dunya wa ta'awwadu billahil karim min azabil qabril wahid. Ya Allah Pak, ngaji bab lempengan ini udah kita buru-buru, kagak mau jahat sama orang ya. Udah pengen baik-baik aja sama siapa kek, apalagi menjanda pengen baik banget. Itulah betul. Saat saya pulang nyengir aja. Ya Allah, kita kan sering lihat Pak, acara santunan yatama, betul, baik pribadi maupun dikelola oleh yayasan. Sunnahnya kepala yatim diusap, karena kita yakin jumlah rambut yang ada di kepala anak yatim itu seolah-olah dosa kita rontok. Pertanyaannya, mengapa bocahnya mulu yang diusap kagak emaknya? Ada yang dengar. Emaknya ngapa? Hah? Oh, emaknya pergi. Ya kalau jadi ngomongin itu, orang lagi ngomongin kuburan ini. Artinya apa Ustaz? Artinya adalah andaikan saja Bani Adam itu tahu bagaimana pedihnya, kejamnya, sengsaranya akan azab kubur, ma nafa'ahumul 'ishu fid dunya, tidak akan ada manfaat kita hidup di dunia, melainkan apa? Fata'awwazu ay fasta'inu dalam syarah, pada minta pertolongan kepada Allah billahil karim ayyu'tin nawal an su'al. Dalam syarah kita minta perlindungan, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti akan memberikan pertolongan dari pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan pertanyaan tersebut oleh siapa Pak? Saya tanya, ini kan biasa kita ngaji, malaikat yang diciptain oleh Allah yang bakalan nanti kita ketemu nanya sama kita, siapa Pak malaikatnya? Siapa gokil? Dan yang jelas dah urusannya ini. Malaikat Munkar dan Nakir. Saya tanya, itu malaikat Munkar Nakir pasti adanya atau enggak? Pasti adanya atau enggak? Kagak percaya, buru-buru mati biar ketemu sekalian. Yang tadi disampaikan oleh guru kita apa? Malaikat diberikan kekuasaan oleh Allah, mampu menguasai berbagai macam bahasa. Betul. Kalau yang mati orang Tambun ya nanyanya dengan cara Tambun Pak, nggak pakai marrobuka ribet. Itu mah orang Arab pasti nanyanya, orang Tambun, siapa Tuhan lo? Begitu. Lah kan yang mati orang Tambun, malah Tambun Kapling. Tambun Kapling nih ya. Nah kalau misalnya malaikat nggak dikasih kekuasaan bahasa seluruh makhluknya, lah ribet Pak. Yang mati Udin orang Tambun Kapling nih. Udin kagak pernah ngaji ya, kagak pernah ikut maulid, kagak pernah tahu duduk di leher, nggak pernah ditanya. Udin, siapa sih? Berisik banget, lah Udin. Man buka, usah deh ngomong apa sih? Dah orang kagak pernah ngaji Pak. Man buka kagak ngerti, gua kagak ngerti yang bener apa ngomong. Tuh Udin. Wah, orang Tambun Kapling kalau bisa kan nyentak dia. Percis kayak sentakan Bandung. Menggelik tukang mancing. Tukang mancing kan ribet Pak, agak bisa dia maju ke depan. Kecebur, nah iya itu maksud. Nanyanya pakai bahasa Tambun. Udin, iya saya ngapa? Pakai ngapa? Gua mau tanya siapa Tuhan lo? Siapa ya? Ya Allah katanya. Urusan lo apa sih nanya gua? Begitu Udin. Dah orang Tambun. Siapa Tuhan lo?
Allah Tuhan saya. Ngapa sih nanya lagi? Apa agama lo? Di KTP mah Islam. Ya kan malaikat dikasih penguasaan bahasa. Yang ribet kan kalau misalnya salah orang. Udin Betawi sih, cuman turunannya turunan Jawa. Turunannya turunan Jawa. Bahasa tamu apa cuman dia ngartinya pakai bahasa Jawa lah, tetap aja gak ngerti. Siapa Tuhanmu, Din? Ya, ribet dah urusannya. Itu pertanyaan ditanyakan, yang apabila pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir mampu kita jawab, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada ahlul kubur dengan apa? Sebuah hadis nyatakan, al-mu'minu fi qabrihi raudhatun khadra wa yus'u lahu sab'ina dira'an wa yudhi'u lahu kal qamari badri. Ya Allah, kalau yang ditanya pas Bang Udin mati, dia waktu hidupnya baik sama orang, ngelihat orang susah biasa dia tolongin walaupun semampunya. Ada undangan pengajian dia tegep banget datang. Ada undangan tahlilan mau siapapun yang undang paling dulu, paling depan. Udin ada di depan, namanya Udin. Ada buah-buahnya. Ada Udin itu Udin. Ditunjuk pakai amlang. Itu Haji Udin. Banyak Udin ya. Cuman Udin Tambun sama Udin Cilungu kampung saya beda. Udin kampung saya nongkrongnya di BKT. Pagi, siang, sore, jogrok di BKT ngeliatin orang senam, demen banget. Udin orang Cilungu, bukan Udin sini. Kalau Udin sini mah tukang ngaji. Ya kiai belum datang dia udah ngepel. Udin orang Tambun. Semasa hidupnya dia baik sama orang minta tolong dia tolongin. Enggak pernah dia merasa dirinya itu merasa kalau semisalnya ada orang yang minta tolong, Allah buat untuk nolongin, pasti ditolong. Baik Bang. Ini Udin model kayak begini, kuburannya dijadikan taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nggak sampai di situ Pak, kuburannya Udin. Biarin nama Udin kan masyhur dia mah. Habis namanya Saifuluddin panggil Udin. Namanya Zahrudin panggilnya Udin. Namanya Saifuddin dipanggilnya Udin. Udin mulu udah. Itu kuburannya Pak. Yusa'ulahu sab'ina dira'an. Diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala sab'ina dira', 70 hasta. Zohir kelihatannya 2 kali 1 zohiran. Tapi Udin yang waktu hidupnya dia ngakuin kebaikan semuanya, kuburnya diperluas Pak, jadi kayak kapling, kayak perumahan Bumi Sakinah 2. Berarti udah Sakinah 2, ada Sakinah 3, Sakinah 4, luas. Udah gitu terang pakai lampu neon, agak gelap-gelapan. Cuman kan kalau semisalnya kebalikannya, Udin yang masa hidupnya kagak pernah ngaji, yang sama orang bedeg mulu, yang apabila tetangganya ganti motor NMAX sakit, dia lah ganti motor NMAX. Sekarang Ustaz Saifullah, motor NMAX itu favorit Ustaz. Wah, bagasinya gede Pak, parcel muat. Ya timbang kayak begini mas 10 juga masuk Pak. Makanya Ustadz yang belum punya NMAX belum dikatakan Ustadz. Ganti. Iya kan? Nah, kalau dulu zamannya Vespa ya kayak Vespa gede. Makanya dengan sekarang NMAX, PCE. Ustadz motor saya ini ganti itu bertambah pengen berduit. Terus. Sampai di mana tadi? Udin ya. Udin yang kelakuan hidupnya masih hidupnya ama tetangga gedeg, ama ngaji ogah, diajak tahlilan makal buang apa kegagahan dia.
Bahkan lu, gua gini bet. Lu pergi sono, lu enggak saya gua. Kayak begitu. Tadi apa? Tetangganya punya motor, dia sakit, besok tetangganya beli mobil, mati gitu. Enggak, orang dengki begitu. La rahata lil hasud. Tidak bakalan tenang orang yang punya hati dengki begitu. Ini orang hidupnya model kayak begini, Pak. Wah, elah, malaikat demen banget nih dia nih. Nih dia nih. Enggak pakai ditanya, Pak. Agak pakai itu langsung dibeding. Wah, udah ngancem banget malaikat model begini. Udah dah, pokoknya Bang, sekarang Bang nih kalau misalnya udah dengerin hadis ini kita nggak sempat ngaji, Bang. Udah dah buru-buru benerin dah kelakuan kita dah. Betul. Nih sekarang Bang, wah udah bener. Tadi kita nyamperin apa? Ciri-ciri kiamat mau datang udah nyampe. Waktu begitu cepat, bener. Kemarin 2021, sekarang 2022. Kemarin belum kawin, sekarang udah. Kemarin bini atuh, sekarang enggak. Udah cepet banget itu waktu. Cepet banget. Benerin ya Bang, benerin Bang. Kalau kagak benerin Pak. Nggak pakai ditanya, buset deh, dibuat. Di dalam Al-Quran udah badan kita rusak, badalnahum juludan ghairah, diganti lagi, udin lagi, buatin lagi. Bahasa kita apa nih? Kalau bahasa kita setiap hari kita ditabokin, mau berapa tiap hari Pak? Jam dulu ditabok lah kira-kira besok berarti bocah. Tuh kayak begitu, udah dah pokoknya udah. Banyakin udah ikhlasin kalau laki kawin laginya. Kagak enak ujungnya. Kagak enak di situ. Biar ban. Ya Allah. Hah? Iya, itu juga gak habis nyaji mah. Habis nyaji. Kagak, itu juga gak bakalnya habis nyaji mah. Saya kata apa? Nyaji kagak bakalan habis, kagak lah segitu aja udah nyaji. Waktu begitu cepet Pak. Nih sekarang kita lihat viralitas berita yang lagi marak. Mohon maaf, siapa wali kota Bekasi? Pepen. Lu aki-aki tahu dulu ini. Pepen. Nah, iya. Ngapa dia ngapa? OTT. Tahu OTT? Bukan OTT Pak. OTT mah bakwan. OTT, operasi tangkap tangan. Kemarin belum lama wali kota Bekasi Pepen yang jadi 2 periode. Ini masuk kabupaten apa kota ini? Kota ya. Kenal berarti sama Pepen. Wah, rumahnya di sana Bekasi Selatan dia. Gede banget rumahnya. Ya tahu, ketangkep korupsi. Sekarang jadi tersangka. Ya Allah, ampe waya gini. Dewi Persik sama Nikita Mirzani kagak pernah akur. Dan yang kawannya ini udah sering lihat TikTok mah. Nah saya mah kata orang kata begini saya sampein. Dewi Persik sama Nikita Mirzani kagak pernah akur. Hah? Ya saya tahu mah Dewi Persik mah montok. Biar kuat nyanyi. Ya masih jawabin aja. Tak dulu apa? Gantian nih hati-hati dulu. Yang Dewi Persik cakep atau jelek? Nah Nikita Mirzani ngontok apa kagak? Ribet dulu kan. Ya Allah, kalau hidup kita ini kagak beres Pak. Kagak beres sudah kurang. Tiap hari kita digigit-gigit. Kenapa? Dalam kitabnya Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yaitu Tadzkirah Al-Qurtubi, itu beliau mengisahkan nanti itu di alam barzakh kuburan bisa ngomong, ana baitun wahdah. Ya Allah, itu kuburan sendirian Pak, sendirian. Pulang kita dikunciin di dekat kuburan, pengen tahu balik apa nangis. Belum derung. Tuh baru di dunia seperti itu. Ana baitul wahda wa ana baitun gharib wa ana baitud dud. Ya Allah, tempat cacing Pak.
Makanya jangan heran, bener bukti Pak. Saya lihat di berita waktu gusuran jalan daerah Kuningan, di situ kan ada kuburan namanya Karet Bipak ya. Ya, Yang dari mau Ambasador terus mau ke Tanah Abang itu kan kuburan kebelah Pak. Ya, karet. Ya, Karet itu eksin. ada orang yang masuk Islam lantaran waktu dia gusur itu ada mayit yang kain kafannya kiai masih utuh. Allahu Akbar, subhanallah. Kuburannya masih itu, pas dia lihat dia meninggal tahun 1961. Ukuran kita nih orang Tambun mati tahun 61, pas kita gali ada nggak mayatnya? Ada, udah ringsek udah. Tulang doang, kapannya udah gak kelihatan. Ini Pak, Allah kasih kekuasaan, buktikan kepada manusia yang ingkar akan janji Allah, akan kebenaran Allah mengenai apa? Mengenai alam barzah yang benar dinyatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuburan itu bisa saja menjadi surga dan juga bisa saja menjadi neraka. Tahun 61 secara medis, secara ilmiah diteliti tidak akan ada yang kuat secarcik kain mampu bertahan selama puluhan tahun. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tahun 61. Sehingga Pak, ini malam 40 kayak begini udahlah. Jangan aneh-aneh. Waktu udah benar begitu cepat. Keadaan dunia sekarang ini udah kagak karuan, pang tambleng. Puyeng mikirin dunia, bener. Udah dapat duit bingung ngabisinnya, pas udah habis bingung lagi gimana dapetinnya, bener kan? Tuh duit lagu pegawai negeri ngarep mudah-mudahan besok tanggal 1 duit gua cair, cuman ngutang dari tanggal 2 sampai tanggal 28. Pas itu duit nyampe buras. Pas duit nyampe buras. Jadi kalau kayak begini hidup mau apa? Betul apa betul? Kekayaan yang kita punya nggak akan bisa manfaat kecuali apa? Kecuali kita manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Firman Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surah Al-Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Udah aja Bang ya, udah ya. Udah ya. Terus Mbak itu jawabnya harus ulangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngambul itu Pak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan kalian infakkanlah rejeki-rejeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sebelum datang kematian. Udah belum belum. Iya. Kalau sekarang punya duit banyak, manfaatin buat kegiatan yang bermanfaat. Madrasah ini sedang membutuhkan biaya buat perluasan pendidikan, bantuin. Ada orang yang masuk rumah sakit kagak mampu biaya Bantuin juga, Bang. tolongin. Bantuin. Iya, Iya. Iya aja. Kalau ada janda yang belum bertahun-tahun dikawinin, udah sama ngomongnya, udah pede banget, tua lah nyak yang lain. Ya jadi ngomongin jangan, mulai ada. Pak bulan ini.
Kalau ada orang yang susah, bantuin. Kalau ada orang yang kagak punya duit, bagiin. Sebelum ajal Allah memanggil kita. Kalau semisalnya ajal udah datang kepada kita, la yu'akhirullah. Kalau semisalnya ajal datang kepada kita, kita mati kagak bakalan bisa balik lagi. Sobeker. Bayar elek, Kamu kagak kebiasaan ya iya. Terus ini terus. Enggak, satu uang. Sebab kalau semisalnya kita mati kagak bakalan balik lagi. Si Udin minta sama Allah, ya Allah, balikin gua sebentar aja kontrakan yang gua punya di belakang, bakal gua jual semua. Kagak boleh nyorang. Peternakan bebek bakalan gua jual. Emang banyak bebek ini ya? Kalau Ustaz Badun pulang nanti saya kasih bebek, boleh? Telurnya jangan bebeknya udah. Udah ribet beneran. Kagak bakalan bisa. Wa akum minas shalihin. Saya janji ya Allah bakalan jadi orang-orang yang soleh. Ya Allah, biar begitu manusia Pak. Kalau emang udah mati, nyesel agak bakalan bisa. Kita kan begitu ya. Giran sakit ingat Allah. Ya Allah, ya Allah, sembuhin ya Allah. Kalau misalnya sembuh saya mau datang ikut pengajian di masjid ini. Pas sudah sembuh ngayab lagi. Ayo ngaku. Besok sakit lagi ya Allah. Sembuhin ya Allah penyakit saya ya Allah. Kalau misalnya saya sembuh, saya pengen bantu dia ya Allah. Pas sembuh, ngayab lagi. Belum aja pas lempengan mati. Kalau udah mati, balik lagi. Kemarin gue dibohongin mulu begitu. Lagu-laguan. Terus ini terus. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bakalan ada manfaatnya hidup di dunia kalau kita tahu bagaimana kejamnya azab kubur. Setiap hari kita pasti minta pertolongan kepada Allah untuk bisa diselamatkan daripada siksa alam kubur. Sehingga ulama kita, guru-guru kita menitipkan doa kepada kita yang biasa kita amalkan sebelum akhir sholat kita mengucapkan salam dengan penambahan doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Betul. Bagi yang baca. Karena biasanya model kayak kita mah yang cepet-cepet aja Pak. At-tahiyatus sholatu, at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum. Langsung kita mau pergi, bener. Masih bagus gua salat, gua begitu ngomong. Lah ribet ini urusan. Itu penambahan doanya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnati. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu untuk diselamatkan dari azab kubur. Wa min azabin nar, dan minta perlindungan daripada siksa api neraka. Wa min fitnati masihid dajjal, dan selamatkan ya Allah dari fitnah nanti Dajjal. Mudah-mudahan kita kagak ketemu sama Dajjal Pak.
Pengen ketemu sama Dajjal? Nah, tapi mati besok. Ya Allah, ngeri Pak. Ngeri. Sehingga alhamdulillah Pak, kampung kita masih dijaga oleh ulama-ulama kita. Kegiatan-kegiatan seperti ini masih dilestarikan dan kita wajib untuk melestarikannya. Kenapa? Karena kegiatan ini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di dalamnya penuh dengan manfaat. Apapun yang kita miliki di dunia itu hanyalah titipan. Pantes nggak kita sombong Pak? Pantes apa kagak? Kagak pantes. Yang pantes sombong itu hanya Allah. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim dijelaskan oleh Imam Az-Zarnuji dalam syairnya, wal kibriya uli rabbina sifatun bihi. Sifat sombong itu hanya milik Allah. Manusia pantas enggak sombong. Pantas enggak sombong. Makanya benar kata Bang Haji Roma Irama. Kata Bang Haji Roma? Ngaji tahu? Boleh ini saya nyampein Oma, boleh? Boleh. Katanya begini. Jangan mentang-mentang punya. Lembangan itu lagi gua tungguin. Jangan mentang-mentang punya, memandang orang telah pinggang mengusung dada. Teror. Jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang telah pinggang mengusung dada. Siap-siap, itu kesombongan. Wah, kurang kompak. Siap. Itu kesombongan. Itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh seluruh alam. Silakan punya dan kuasa, tapi janganlah aku sombong pada sesama. Asik. Tuh begitu. Emang apa kita nggak boleh sombong? Emang apa kita nggak boleh angkuh? Penyanyi sekelas Haji Roma Irama sudah membuat syair yang demikian tadi. Ini berdasarkan sebuah hadis. Manusia nggak patah sombong Bang. Baru rumah 3 lantai, lihat tetangganya masih reot. Buset, yang paling kaya di sini gua doang. Kakinya begini. Kiai kaki begini. Jangan lo perhatiin kan, rumah di sini yang 3 lantai cuma rumah gua doang. Gila pagi-pagi sambil ngopi di altarnya. Wah iya lagi ngopi nih. Kita berdebat niatnya. Orang gua betul apa betul? Kagak ada yang perlu dibanggakan, yang dibanggakan. Emang kenapa? Nih Bang Haji Roma Irama bikin penutupnya cakep banget. Boleh nih kita renung. Apa katanya? Kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh angkuh. Kenapa? Bukannya engkau diciptakan telanjang tanpa sehelai benang. Teror, yang ada musiknya. Biar ini diri nyenangin diri, apa sih? Biar enak aja, biar enak. Kemudian atas rahmatnya Tuhan, engkau bisa jadi orang. Tak sadarkah, tak pantaskah kau kira dirimu siapa? Begitu kira-kira. Kagak pantas sombong. Ya mudah-mudahan. Udah jam 10 lewat seperempat Bang. Dapat lagi. Iya, kopi belum habis lah, saya baru ngisep sebatang.
Iya, telur udah disiapin katanya. Telur bebek, ya Allah. Nggak pantas kita sombong. Jadi hikmahnya adalah para jamaah, dengan kegiatan 40 hari ini kita perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menyelamatkan kita adalah amaliyah kita. Bergaulah dengan orang-orang yang baik, karena apabila kita nanti keluarga kita yang tidak ada yang mendoakan, sahabat kawan-kawan kita lah yang akan mendoakan kita. Bergaul dengan orang-orang baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena di dalam kitab Uskuriyah itu di bawah hadis yang ke-15 ada sebuah pernyataan begini. Wa kama yu'diyani indal asati wa yafrahani indal ihsan. Ini buat keluarga almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Rahmatullah, keluarganya, anak, menantu, cucu. Kalau semisalnya Baba pengen senang, kudu akur semuanya. Baba pasti bahagia. Tapi kalau semisalnya Baba pengen digedigin, pengen sengsara, kagak apa-apa, lu pada berantem, berebut di madrasah, urusan lo. Kira-kira begitu dia ya. Kira-kira begitu. Kalau pengen Baba digedigin, nggak apa-apa, Ustadz Adit lu berantem sama. Lu ambil bagian sebanyak-banyaknya. Ini buat gua, ini buat gua, yang ono buat orang lain karena bukan punya saya. Dulu pada akur. Mudah-mudahan hikmah daripada peringatan malam yang ke-40 ini bisa kita amalkan, dan kita doakan sekali lagi semoga almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Rahmatullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni kesalahannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala terima segala amal baiknya, keluarga yang ditinggalkan semuanya mendoakan, bersedekah, berbuat baik ditujukan buat almarhum al-maghfurlah, itu semuanya kembali kepada keluarga yang ditinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Maksud hati pengen ngomong sampai jam 3, apalah daya, gua udah pada nipas semua. Emang yang gerah abang doang, saya juga udah gerah gitu kan, kaki juga udah pada pegel. Sampai di sini aja. Kalau masih penasaran gampang, besok hubungin saya lagi, saya datang. Jadi kalau masih penasaran sama saya, undang lagi, saya datang. Kagak bakalan saya datang kalau nggak diundang. Kecuali ada yang mau ngajakin makan bebek, kagak apa-apa dah. Ini saja yang mampu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah